Pitaya atau buah naga memiliki kisah perjalanan yang panjang dan unik. Dari kaktus yang tumbuh secara liar di hutan-hutan di benua Amerika hingga ke meja makan di seluruh dunia. Kaktus ini berasal dari wilayah Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Di sana, buah ini sudah menjadi bagian penting dari diet suku-suku kuno seperti suku Aztec dan Maya selama ribuan tahun. Mungkin ketika melihat pertama kali buah-buah berduri ini, suku-suku tersebut bertanya, apakah bisa dimakan? Setelah dimakan, loh kok enak? Dan pada akhirnya mereka menghargai buah ini bukan hanya karena rasanya, tapi juga karena manfaat kesehatannya. Tapi suku Maya dan Aztec tidak secara khusus mengembangkan buah naga seperti yang kita lakukan sekarang dengan pertanian modern. Melainkan mereka pergi berkelana, menemukan pohon kaktusnya, dan memanfaatkannya sebagai bagian integral dari ekosistem tempat mereka hidup. Bagi suku Maya dan Aztec, buah naga lebih dari sekedar makanan. Mereka memasukkannya ke dalam diet harian dan mungkin juga menggunakannya dalam acara-acara tertentu. Bukti arkeologi dan sejarah menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang canggih tentang pertanian dan botani, sehingga mereka mungkin telah mendorong pertumbuhan buah naga dan mulai mengembangkannya di dekat pemukiman mereka untuk memastikan pasokan yang stabil. Pada abad ke-19, buah naga mulai dibawa keluar dari habitat aslinya oleh para penjelajah dan pelaut. Dan akhirnya, tumbuhan ini menemukan rumah barunya di Asia Tenggara, khususnya di Vietnam dan Thailand, di mana iklim tropisnya sangat cocok untuk pertumbuhan kaktus merambat ini. Di Vietnam, buah ini dikenal dengan nama Thanh Long, yang secara harfiah berarti naga hijau atau naga biru. Penamaan ini konon terinspirasi dari bentuk batangnya yang melilit pada tiang penyangga yang mirip dengan gerakan melilitnya naga, serta kulit buahnya yang bersisik seperti api yang keluar dari mulut naga. Aku beri 3 permintaan. Karena Vietnam menjadi salah satu pengekspor buah naga terbesar di dunia, nama Thanh Long diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Dragon Fruit. Sejak saat itu, nama inilah yang paling populer dan dikenal luas di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang menerjemahkan dragon fruit menjadi buah naga. Industri buah naga sangat berkembang pesat di Asia, dan perannya di pasar global tidak bisa diremehkan, selalu meningkat setiap tahun. Vietnam berdiri sebagai eksportir terbesar di dunia, dengan volume ekspor yang mencapai ribuan ton per tahun, menjadikan buah ini sebagai salah satu komoditas pertanian andalan mereka. Di Indonesia, industri buah naga juga tumbuh subur. Seperti Kabupaten Banyuwangi dan Jember di Jawa Timur, telah lama dikenal sebagai pusat produksi terbesar. Iklimnya yang panas dan kering, serta tanahnya yang subur, sangat ideal untuk budidaya buah naga. Petani di sana biasanya menanam di area yang sangat luas, dengan tiang-tiang beton sebagai penopang. Pemandangan hamparan kebun buah naga di daerah ini sangat khas dan menjadi salah satu daya tarik agrowisata. Dan fun fact, kaktus penghasil buah naga dapat hidup hingga 20-30 tahun, atau bahkan lebih. Jadi, jika kamu menanamnya sekarang, bisa jadi kamu akan mewariskannya ke anak cucu kamu. Dan karena minat yang selalu meningkat tiap tahun, ini bisa jadi merupakan investasi jangka panjang.
Meskipun gak populer, kulit buah naga bisa jadi pewarna alami yang stabil loh. Jadi guys, ada dua pigmen tumbuhan yang ngasih warna merah ungu mencolok. Ada yang namanya betasianin dan ada yang namanya antosianin. Contoh tanaman dengan antosianin adalah bunga telang, blueberry, dan delima. Nah, buah naga dan kulitnya itu mengandung pigmen betasianin. Meskipun ngasih warna ungu merah yang cakep, pigmen antosianin gampang berubah warna terhadap panas dan pH. Nah, ini tuh beda dengan pigmen betasianin, yang mana lebih stabil. So, daripada dibuang, kulit buah naga tuh bisa banget loh kamu jadiin pewarna alami untuk minuman, permen, bahkan saus yang tinggi antioksidan. Tertarik mau coba? Bisa bikin teh dari kulit buah naga. Jujur, ini lucu banget guys, warna pink. Oke. Jadi ceritanya, kemarin tuh gue pakai buah naga buat bikin wine, bikin selai. Nah, tapi yang dipakai tuh selalu bagian daging buahnya doang kan, terus kulitnya dibuang. Padahal ternyata katanya kulit buah naga tuh bisa dibikin jadi teh, guys. Oke, caranya ini kulit buah naga bagian sisi keluarnya kita potong ya. Jadi pakai bagian dalamnya aja. Next kita cuci dan rendam air garam sebentar buat ngurangin rasa pahit sepet dari si kulitnya. Lanjut kulit buah naga kita potong-potong kecil dan blanch sebentar. Kalau ini fungsinya buat mempertahankan warnanya ya guys, biar nanti nggak oksidasi waktu kita keringin. Dan udah deh, sekarang kulit buah naga semua kita tata di tray dehydrator kayak gini dan dikeringin 1-2 hari. Oke, sambil nunggu, kalau habis eksperimen gini, Just Lab tuh pasti ada aja ya guys yang kotor, pernah kecipratan kimchi, dan kalau buah naga gini suka bandel juga guys stainnya. Tapi sekarang gue selalu sedia pan away stain remover ini. Wah, ini penting banget sih guys. Iya ya, gue pakai ke spot yang ada nodanya, beberapa detik langsung bersih lagi dong. Bener-bener langsung hilang nodanya dan baunya tuh juga ikut hilang. Ukurannya kecil, praktis, cuman kayak spidol gini doang. Ini must have banget sih. BTW mereka juga ada produk anti wrinkle spray yang tinggal semprot doang bisa langsung bikin baju nggak lecek lagi. Oke, balik ke eksperimen dan ini dia guys penampakan kulit buah naga kita yang udah kering. Nah, coba ya guys, kita seduh kayak teh gitu. Jadi dituang air panas dan lihat guys warnanya cantik banget kan. Terus pas gue cobain ternyata enak sih guys. Emang nggak sewangi daun teh biasa ya, tapi ini ada aroma buah naga gitu yang unik banget. Plus ini antioksidannya tinggi juga loh guys, bagus buat jaga kesehatan kita. Coba komen next kita bikin buah naga jadi apa lagi.